welcome to Mix and Match. Kembali lagi bersama saya Natasha Liotania. Dan saat ini sekarang saya berada di Rini House. Dan hari ini kita akan mengangkat tema Kartini. Nah sekarang saya sudah bersama dengan founder dari Rini House yang sangat cantik, Ibu Nining Ari. Halo Ibu, apa kabar? Terima kasih Mbak Caca, yang cantik banget sih. Apa kabar Ibu? Baik sekali, terima kasih. Sehat ya? Sehat selalu. Hari ini aku mau nanya-nanya, boleh ya aku ganggu? Ibu hari ini nggak apa-apa ya? Boleh dong, boleh. Boleh ya? Untuk Mbak Caca boleh. Bu, aku mau nanya deh, sejak kapan sih Ibu tuh terjun ke dunia fashion dan kenapa terjun ke dunia fashion? Jadi Rini House berawal di tahun 2007. Jadi setelah melepas pekerjaan di corporate pada saat itu, lalu saya berpikir untuk membuat usaha yang mana hal yang saya suka gitu ya. Perempuan suka cantik, saya suka mix and match. Saya asli dari Pekalongan, jadi awalnya dulu membuat dari sisi batik yang suka dan mudah didapatkan. Awalnya seperti itu dulu. Oke, jadi awalnya emang karena suka yang cantik-cantik, suka pakai baju yang centil-centil gitu kali ya, suka ngaca-ngaca, nyoba-nyoba baju gitu ya Bu. Oke, nah untuk Rini House sendiri ini bajunya seperti apa sih Bu? Jadi 2007 itu pada saat itu batik kan memang identik dengan OOTD itu yang agak konvensional ya, batik kayak gitu-gitu aja. Lalu kita membuat produk yang misalnya seperti yang saya pakai gini. Jadi gimana membuat batik yang bisa dipakai anak muda. Oke. Gitu. Jadi nggak kaku, nggak hanya untuk kantor tapi juga untuk daily wear, untuk harian. Bisa untuk hangout juga, untuk jalan, untuk meeting, untuk segala macam. Jadi bagaimana membuat produk yang diterima oleh pihak orang Jakarta dulu nih. Karena Jakarta kan sebagai barometer ya. Biasanya kalau Jakarta nerima, biasanya Indonesia terima gitu bisa ya. gitu. Dan tadi kan Ibu bilang yang anak muda bisa pakai dan mau pakai ya. Soalnya kan biasanya anak muda tuh menganggap batik tuh kuno, betul. Terus kayaknya aduh kok cuman bisa dipakainya ke acara-acara formal gitu ya. Jadinya Ibu mikir gimana caranya supaya batik ini mau dipakai sama anak muda untuk pergi hangout gitu ya Bu. Iya betul. Jadi ini emang konsepnya untuk melestarikan batik juga ya? Merawat, melestarikan dan mencintai apa-apa yang negara kita budaya punya, Indonesia, budaya Indonesia khususnya. Oke, nah untuk Rini House sendiri apakah ada ciri khas? Desain Rini House itu terkenal dari dulu, jadi hampir 19 tahun. Jadi hampir 2 dekade, tahun depan itu kita membuat produk itu yang satu asimetris. Asimetris itu gimana? Asimetris itu desain itu nggak yang biasa umum gitu, pasti miring-miring. Miring-miring? Contohnya ini gini, ya? Yes, ini miring, ini ada ini. Terus kedua patchwork. Jadi selalu ada detail. Jadi misalnya ini ada detailnya nih. Oh yang bunga ini patchworknya ya? Ya. Lalu tahu nanti tiba-tiba muncul seperti ini misalnya. Ada patchworknya itu gabungan antara batik, tenun, ada bordir. Terus nanti kita gabung. Ada tahu-tahu nanti polosnya juga ada gitu. Lalu nanti ada muncul hal-hal yang mungkin yang lagi dinamis atau yang terjadi di tren di masa sekarang lah. Misalnya ditambahkan misalnya warnanya monokrom gitu ya. Monokrom kita buat gitu. Tapi kalau misalkan ciri khasnya tuh asimetris terus patchwork, itu berarti kreativitasnya bener-bener harus dipakai karena supaya nggak terlihat aneh gitu ya. Betul. Tetap menjadi harmoni yang bagus pas dipakai di tubuh gitu ya. Oke, nah untuk inspirasinya sendiri setiap mengeluarkan koleksi itu dari mana Bu biasanya? Satu pasti kita kan harus mengikuti tren yang terjadi ya, misalnya kayak color mood gitu, warnanya yang sekarang yang disukai itu apa gitu. Yang kedua secara desain, time to time itu sebenarnya selama hampir 20 tahun itu sebenarnya beberapa hal tuh mirip ya, hanya pengembangan saja. Misalnya kalau tangan ya gitu-gitu aja, leher gitu, cuman dari nanti ditambahkan detail itu jadi sesuatu yang lebih baru begitu. Jadi saya melihat tren, saya suka duduk di mana saja, berkumpul di komunitas apa saja, saya mengamati genre to genre. Jadi kalau genrenya mungkin dari Gen X gitu kan, milenial, lalu sekarang Gen Z yang aduh nggak mau deh yang batiknya banyak, mau dikit aja, yang penting ada gitu. Nah, itu bisa kita buatkan ya gitu. Jadi tetap harus relevan. Iya. Berarti emang tipe yang ngikutin tren banget ya? Wajib, karena fashion tuh berganti setiap saat. Oke. Nah, in this economy nih Bu, ada nggak sih pengaruhnya untuk bisnis Rini House ini?
Oh, pengaruh banget. Pengaruh banget ya? Iya, pasti. Jadi andalan kita yaitu kreativitas yang kita punya tadi. Dan karena Rini House punya hampir 20 tahun perjalanan, artinya kita punya track record, jejak rekam, dan networking. Jadi base-nya kita adalah loyalitas kan. Oke. Customer kita sudah loyal, udah hampir 20 tahun dan masih setia juga. Ada langganan gitu ya Bu? Langganan, dan itu patut dan harus dijaga, di-maintain karena Iya. dari mereka lah kita tetap survive. Bahkan kemarin pada masa pandemi yang ya istilahnya pandemi siapa sih perlu baju gitu ya kan, daster iya, tapi baju Iya, semua orang stay iya at home. gitu ya, iya. Nah tapi karena kita punya barisan customer yang sudah loyal, ya bersyukur sampai hari ini kita survive gitu. Oke. Ada aja gitu ya yang beli ya? Ada, dan mereka jadi istilahnya kalau ibu-ibu ini, karena rata-rata udah ibu-ibu kan ya yang beli produk dari Rini House tuh orangnya kayak silent gitu ya. Jadi orangnya tuh nggak kita kasih misalnya giveaway gitu, dikirim ini ya komen, nggak akan ada. Itu tidak akan ditemukan di IG-nya Rini House. Mereka akan diem, tidak akan, tapi testimoninya itu private, jadi by WA dan sebagainya. Jadi yang patut ditahu pelaku fashion mungkin ya memang segmennya di mana. Ya benar. Harus mempelajari konsumennya itu segmennya di mana, marketnya Usianya, seperti iya. apa. Bahkan untuk wilayah aja kita perlu tahu. Oh, gitu? Lebih dipetakan kembali di situasi sekarang. Jadi misalnya kayak Rini House tuh mungkin kan karena unik, itu tidak semua orang Indonesia tuh merespon. Gimana cara makainya, kemana, dan sebagainya. Jadi kita tuh lebih spesifik, kita kebanyakan untuk ke Jakarta saja gitu ya. Jakarta dulu saja deh gitu ya. Kalau dulu kita kan mau main lebih luas. Kalau lebih luas artinya, nah in this economy kita mainnya lebih spesifik aja supaya nggak kebuang kemana-mana. Karena kalau kita baca hampir seluruh Indonesia, kayaknya mungkin kita kalau ke arah Indonesia Timur kita harus warna jeder-jeder, Medan gitu. Iya. Sebenarnya Jakarta ya Bodetabek kan warnanya ya monokrom kan gitu. Lebih ya. kalem gitu ya. Ya monokrom, mana-mana bumi kata gitu Iya, ya. earth tone, ya, earthy gitu, tone. kayak Mbak Caca gitu yang coklat gitu, yang mute gitu. Jadi kemana mau arahnya? Jadi baiknya harus tahu juga kemana. Tapi kalau misalkan konsumen yang di luar kota gitu mau beli produk dari Rini House bisa? Bisa kan kita ada websitenya. Oh. Kita juga aktif di media sosial, kita punya Facebook. E-commerce itu juga ada? Oh ada, punya IG, kita punya beberapa marketplace, jadi tetap terbuka. Kan tetap saja ada pasarnya sekalipun. Iya, benar. Maksudnya kayak daerah-daerah yang warnanya suka yang bold gitu ya, yang merah, yang fuchsia kayak gitu kan tetap juga ada yang suka yang warnanya kalem gitu. Nah, untuk tahun ini nih Bu, kan kita lagi bahas tema Kartini ya. Dan sekarang ini lagi musimnya Kartini. Nah, untuk Rini House sendiri mengeluarkan koleksi unik seperti apa? Kita baru launching itu ada beberapa ya. Kalau untuk batik mungkin ya kita, karena Rini House sendiri punya beberapa line sebenarnya. Jadi satu itu Rini House itu berasal dari batik, jadi seperti saya pakai. Yang kedua kita juga expose juga, explore juga untuk produk kebaya. Oke. Jadi- Nah, itu gimana tuh produk kebayanya Rini House? Produk kebaya kita mainkan sekarang yang versinya lebih simple juga. Jadi mungkin kayak sekarang lagi tren tuh janggan. Yang kedua juga mungkin kalau untuk tipikalnya ini ada juga yang sleeveless untuk anak muda gitu ya. Biar lebih gaul ya. Iya, jadi apakah Kartini identik dengan misalnya batik atau tuh tidak juga sih gitu ya. Jadi atau harus kebaya enggak juga. Gimana kalau misalnya batik dibikin kebaya? Oh iya, Ya kan, iya, gitu iya. ya, out of the box gitu kan. Gimana kalau bikin sesuatu yang mungkin di luar jalur, karena dunia kreativitas memang harus di luar box gitu ya. Iya, keluar out dari of the box ya. Iya. Jadi yang dikeluarkan mungkin kayak batik versi seperti yang saya pakai. Nanti juga ada koleksi mungkin kayak janggan juga ada. Perlu dilihatin nggak sih? Perlu dong, nanti ya. Oh, nanti, ya. Kita obrak-abrik, aku mau obrak-abrik nanti boleh ya Bu? Boleh dong, boleh Mbak. Gitu. Nah Bu, untuk pendapat Ibu sendiri tentang kiprah perempuan saat ini, itu seperti apa? Perempuan Indonesia itu sangat resilient ya. Jadi bagaimana perempuan Indonesia itu bisa menjadi ibu, bisa menjadi istri, bisa menjadi saudara, bisa menjadi teamwork yang hebat juga, bisa menjadi inspirasi banyak orang yang tidak hanya mungkin banyak pilihan kan kalau sekarang, akan menjadi di karir kah, jadi usaha kah, bahkan menjadi ibu rumah tangga yang hebat juga tidak kalah hebatnya juga kan. Iya. Jadi bagaimana merawat anak-anak gitu ya, menjadi
pilar bangsa suatu saat. Jadi terima kasih sama Ibu Kartini, kita diberi kesempatan untuk kita bisa Berkarya. berbincang-bincang, bisa Iya. berkarya dengan lebih leluasa, bisa membuat sesuatu yang yang dulu tidak mungkin sekarang mungkin. Kita bisa bersuara yang dulu tidak bisa sekarang kita bisa. Benar, yang dulu mungkin kita tidak bisa lakukan atau dilarang untuk melakukan, sekarang boleh ya, bebas boleh, kita boleh, ya. boleh, nggak ada yang larang. Kecuali berurusan dengan hukum gitu ya. Itu beda cerita ya, Bu. Iya, iya. Nah, Bu, ini kan aku nanya udah banyak banget dari tadi ya. Kayaknya Ibu juga udah mulai capek nih fashionista. Enggak sih. Gimana kalau langsung aja kita lihat koleksi dari Rini House? Oh, boleh. Oke, fashionista, langsung aja kita lihat koleksi dari Rini House. Let's go. Fashionista, sekarang kita sudah bersama dengan koleksi dari Rini House. Ibu, Ya. aku udah nggak sabar nih mau ngelihat langsung detail dari koleksi Rini House. Yang mana nih, Bu? Yang pertama yang mau kita bedah. Ya, untuk di Hari Kartini khususnya, saya mau bercerita dulu mungkin dari sisi Yang sini dulu? Di sini dulu ya boleh. Oke, dari yang ini kan ya? Boleh, boleh. Nah, Oke. ini konsepnya apa nih, Bu? Ini konsepnya ini baju bodo. Ini kainnya dari sengkang. Jadi terkenal Lagosi. Nih bordir Lagosinya. Gimana membuat namanya baju bodo tapi kekinian kan? Modern. Modern, tapi juga dengan detailnya. Jadi kita kasih rendah gitu ya. Rendah lembut gitu. Jadi femininnya dapat, dari sisinya ini kerajinannya bisa dibawa balik lagi mungkin, Mbak. Nah, ini bisa dipakai nanti misalnya secara styling mungkin, kalau mau dibalik lagi mungkin. Stylingnya bisa nanti seperti gini kan. Oh, bisa dijepit gitu? Dijepit kayak gini. Oh. Jadi baju bodo banget, tapi mungkin dengan lebih ada tasnya Rini House lah ya. Jadi berbeda. Ini contohnya gitu. Oke, kita lanjut ke koleksi yang berikutnya. Yang ini, aduh, ini aku ngelihat cantik sekali, Ayu ya? Bu. Iya, manis banget. Jadi ini sebenarnya kalau kita buat paralel, artinya kita membuat koleksi tidak hanya bisa satu kali pakai. In this economy katanya gimana membuat value for money gitu kan. Jadi bisa kita buat dari parade Lebaran Raya sampai menuju ke Kartini. Oke. Ini juga ada acara buat wisudaan bisa buat acara kondangan kan. Ini Benar. biasanya pasca ini menjelang Kartini juga kondangannya udah banyak. Jadi bagaimana membuat sisi feminin itu hadir dari konsep warna juga detail. Ini kan aplikasi bunga dengan banyak detail kancing penuh ininya juga seperti ini. Jadi tidak hanya dipakai untuk di satu event, tapi ini banyak event. Ya, terus ini yang bikin tambah manis mungkin selain karena warnanya itu pastel ya, Iya, pastel color. pastel series. Ini lehernya tuh neckline-nya juga kayak apa ya disebutannya ya? Modelnya itu kayak Rempel-rempel gini loh. iya, Jadinya manis ada di detailnya. leher. Iya. Ini juga detailnya ada. Jadi Oh iya, kalau di bisa tangan juga dipakai, ada ya? iya. Jadi konsepnya seperti ini. Oh, jadi kayak agak balon sleeve ya? Sleeve ya. Jadi ini bisa dikategori sebagai baju apa? Karena sebenarnya kalau kita mau mengeneralisir agak susah. Agak susah, Saya iya. nggak pengen itu. Saya pengen itu bisa menjadi multi gitu. Jadi Iya. ini kebaya iya, baju raya iya juga gitu. Untuk dipakai di acara nanti Agustusan, nanti temanya pasti lebih ke beda warna lagi colornya. Nah, ini bisa dipakai untuk banyak event. Yes, Value benar. for money. Value for money, fashionista. Iya. Oke, berikutnya ke sebelahnya. Ini dari jauh aja udah cakep banget ini bordirannya, Bu. Cakep, oke. Kalau ini kainnya namanya Prada gitu ya. Kita membuat 2 layer. Ya, kalau ini memang untuk Kartinian banget katanya kalau kebaya kan untuk banyak event. Jadi kemarin kita sudah soft launching di satu instansi dan itu animonya bagus sekali, apresiasinya. Ini kita buat ada 2 desain sebenarnya ini. Nanti satunya mungkin nextnya ya. Oke. Gitu. Ini kalau dengan misalkan detail. mau lebih formal bisa dipakein batik bawahnya ya, rok Batik, ulos, tenun dari daerah Ibu berada ya, mungkin
apa ya, melestarikan budayanya melalui dari bawahannya nanti seperti itu. Iya, kalau mau lebih casual kayaknya aku lihat kalau pakai celana bahan atau bahkan celana jeans pakai heels juga ini Cantik. cakep. Betul. Iya. Betul. Oke. Berikutnya, terus yang mana lagi nih, Bu? Oke, kita ini tadi kita sempat bercerita tentang bordir. Oke. Jadi batik Yang patchwork modern tadi ya? ya. Ini Ini patchwork. kan patchworknya itu diambil dari sisa-sisa kain, lalu ditempel, lalu dibordir jadi bunga. Oh, jadi ini tuh dari sisa Da- kain sisa ini, kain. terus begitu dibordir, Iya. dibentuk jadi bunga, ditempel di Betul, sini. jadi tidak membuang sampah kan jadinya. Jadi Mengurangi sampah itu limbah bisa, ya? yes. Sekarang lagi gitu ya, jadi go green lah istilahnya. Go green. Jadi gimana mengembalikan ke alam gitu. Jadi sampah bisa kita buat jadi seperti ini. Ada beberapa kita bikin untuk bunganya, bisa juga untuk membuat bahkan bando dan sebagainya. Di sini kalau di Riniwas kita buat seperti ini. Ini dari limbah kita buat di bordir. Dan ini yang tadi Ibu bilang ya, asimetri ya. Ya, Dan ini ada ciri khas kayak- desain. Iya, ciri khas desainnya tuh. Kalau fashionista. nggak miring-miring katanya nggak Rini House katanya. Jadi emang harus ada anehnya gitu. Nah, ini juga tato muncul begini belakangnya. Oh, ini apa nih maksudnya nih, Bu? Nggak ada maksud. Oh, nggak ada Memang maksud. detail aja. Biar nggak polos gitu ya. Polos kayaknya pengen deh itu tato muncul gitu kan. Ada apa ya kita taruh gitu. Kayaknya lucu juga gitu. Ini bestseller sepanjang tahun 2025 desain Wow. ini. Gitu, yang ini. Oke, nextnya. Kalau untuk di 2026 kita meluncurkan ini. Tahu-tahu muncul ini. Ini cantik, ada kupu-kupu sama ada bunganya, dan ini dari batik. Batik dari perca tadi. Oh, dari dari perca kain lalu sisa dibordir, tadi ya? kita kasih di sini. Oh. Lah, ini di depannya. Ini bisa buat ngantor. Pakai jeans bagus ya. Ini kayak blazer ya, semi-semi blazer, blazer. gitu. Soalnya kerahnya kayak gini, Ya. kayak tipe-tipe kerah blazer gitu, Betul. fashionista. Jadi ini bisa dipakai nanti sama jeans yang smart casual ya. Iya. Biasanya kalau orang kantoran mungkin di hari apa tuh bisa dipakai ini. Bawahnya bisa juga pakai tutu atau mungkin dari bahan polos gitu. Tapi ya. ini udah jadi satu atau misalnya? Enggak, ini terpisah. Oh, terpisah. Jadi misalkan mau beli luarannya aja gitu bisa ya? Bisa, dalamannya bisa, luarnya bisa. Oh. Kalau misalnya beli luarannya itu jadi kayak fast. Pas. Iya nggak sih? Ya. Ini pun kalau nggak sebenarnya ini kan slim ya. Jadi bisa sebenarnya nggak usah pakai dalaman juga bisa juga sebenarnya. Oh, bisa juga ya? Bisa. Jadi tinggal pakai tank top lah ya istilahnya kalau pakai pakai. inner ya? Ya, gitu. Nextnya, mungkin Nextnya, yang mana lagi, Bu? dua lagi aja ya. Ini best seller yang kita review berulang kali nih. Tapi ini produksi tahun 2026. Jadi ini sama kita kasih Ini mirip kupu- kayak yang tadi ya? Iya, secara patchwork ininya. Karena tren 2026 kita pengen membuat yang kayak gini. Oke. Lah, secara desainnya ini. Jadi kalau ini lebih konsep ke smart casual buat liburan, Buat ngantor juga buat bisa. nyantai, buat main. Karena ini ada tenunnya, batiknya juga dari beberapa tempat, tidak cuma satu. Dan ini fungsional juga karena ini kan kantongnya gede ya. Jadi misalkan mau dipakai seharian, mau ngantongin apa juga masuk ya, Bu. Buat ini ya bon-bon ya. Iya, Habis bon-bon. makan di mana kan ya? Iya. Ya, itu bisa Tisu, dompet, Iya, betul. kertas minyak. Ya, jadi ini desain yang best seller di tahun udah 3 tahun sebenarnya, dari tahun 23, 24, 25, 26, 4 tahun ya hampir ya. 24 tahun, tapi dengan berbagai version. Jadi kalau ini versionnya kita kasih bordir tahun ini. Kalau sebelumnya Lebih polos. full batik. Oh, full batik. Bisa kotak batik gitu ya. Oh. Nah, Bu, ini kan dari tadi udah dijelasin ya banyak koleksinya. Aku nggak sabar pengen cobain. Aku cobain kalau tiga baju boleh? Boleh. Jadi 5 aku juga mau boleh. 5 juga boleh. Semua juga boleh ya, Bu? Boleh. Oke, fashionista, aku udah nggak sabar pengen OOTD-an pakai koleksi dari Rini House. Let's go, fashionista.
ini dia OOTD yang pertama. Aduh, aku berasa langsung kayak anggun, elegan banget gitu loh Bu kalau pakai ini. Ini tuh jadi kebaya kan ya? Kebaya, betul. Kebaya. Nah ini tuh bordir apa sih Bu sebenarnya? Kalau ini enggak, kalau ini memang konsep materialnya dari istilahnya Prada ya, jadi timbul gitu ininya. Ya, kalau dikatakan bordir. Lalu ini ada istilahnya tuh kayak dibolong-bolongin gitu ya. Jadi ini konsepnya konsep modern, konsep yang kainnya secara materialnya lebih ke modern lah ya kayak sekarang situasinya gitu keadaannya. Oke, nah untuk bawahannya sendiri ini tuh kain apa? Nah, ini kain karena Rini House melestarikan budaya juga. Jadi ini pakainya kain Bali. Oh, ini kain Bali. Jadi ini kalau teman-teman saudara-saudara dari Bali pasti sudah mengenali wastra Bali ini. Ini handmade atau? Handmade, semuanya handmade ya? Jadi ini ini. Kalau handmade itu selalu kan ada timbulnya gitu ya, dan terkenal ya dari Bali itu warnanya kan ceria-ceria gitu ya. Ini makanya cantik kan ya, putih iya, kalau dikontraskan dengan cerah gitu ya, jadi pop of color. Yes, ini dikontraskan dengan warna terakota orange tuh cakep. Oke, nah ini kalau misalkan atasannya aku mau paduin sama bawahan lain, bisa kan ya Bu? Bisa. Sama celana bisa ya? Bisa. Pakai kulot juga bagus. Pakai kulot juga bagus ya? Iya benar. Rok tutu cantik, kan lagi model tuh rok tutu iya, ya. bener-bener. Jadi kayak flowy gitu kan. Nah, jadi lebih manis, lebih kayak Iya. balerina. Oke, sekarang kita lanjut ke OOTD yang kedua. boleh. Oke, fashionista, langsung aja ke OOTD yang kedua. Let's go! Fashionista, ini OOTD yang kedua. Ini tipe aku banget Bu warnanya. Tipe-tipe yang pastel color gitu, yang soft-soft, manis gitu kalau dipakai. Nah, kalau ini konsep bajunya nih kayak gimana Bu? Iya, jadi ini yang tadi disebut mungkin namanya janggan. Itu inspired dari kebaya-kebaya tempo dulu yang terus diolah kembali menjadi yang kekinian seperti sekarang ini. Nah, ini seperti yang Mbak pakai ini, cantik banget, ditambah lagi dengan kita kasih, ini udah one set. Oke. Dengan sekaligus dengan dalemannya. Jadi ini ditambah dengan sisi femininnya. Kalau zaman dulu mungkin kalau kayak jangan kan lebih cenderung ke warnanya hitam, BW gitu ya. Kita kasih ini warnanya ice blue, ditambah lagi dengan rendah. Ini sudah one set. Jadi untuk yang hijab juga Aman banget ya? Mungkin kalau Mbak Caca bisa muter di belakangnya juga cantik banget di belakangnya. Jadi bordirnya tuh timbul kuat. Iya bener, ini tuh 3D fashionista. 3D ya. Iya, terus ini juga bawahannya juga 3D, lembut banget nih kayak bulu. Ya, ini tenun. Kalau ini tenun, jadi dari tenun terus tenunnya dari sini nih Mbak. Nah gitu, materialnya jadi looknya masih menjadi mewah gitu ya, feminin, mewah, modern. Feminin, mewah, modern. Terus juga yang aku Ada suka, elegannya ya mungkin ya. iya, yang aku suka juga dipakainya nggak ribet. Ribet ya, ini simpel ya. Iya, jadi tadi tuh dipakainya gampang banget, udah nggak perlu diikat-ikat lagi kalau Iya, gini ya. Iya, betul. Jadi siapapun bisa pakai. Yang mau simpel bisa memakai ini ya. Nah ini brosnya ini emang udah input atau gimana? Enggak, kalau ini koleksi pribadi. Ini salah satu contoh mungkin jadi OOTD, inspiring, biasanya kan harus kasih sampel nih, kayaknya bagusnya dikasih apa ya. Nah, cocok banget kalau bros-brosnya. Indonesia juga banyak kok teman-teman yang membuat bros dari Indonesia lokal, membuat yang relevan dengan Indonesia sekali juga. Jadi cocok misalkan untuk aku kebaya. mau padu-padankan dengan bros lain juga bisa banget ya? Cocok, bagus, pasti cocok. Oke fashionista, langsung aja kita lanjut ke OOTD yang ketiga. Let's go! Fashionista, ini OOTD yang ketiga. Ibu
semua koleksi Rini House itu favorit, aku suka. Tapi ini yang paling favorit. Oh, thank you. Ini aku suka banget neckline-nya. Kayak ini tuh cantik banget loh pas dipakai neckline-nya. Terus juga warnanya tuh somehow bikin kulit kita jadi lebih cerah. Cerah ya, dan feminin ya. Iya, Ya, feminin. pastel. Terus juga ini yang aku lihat ya, roknya tuh dia meskipun rempel-rempel gini ya, tapi tuh apa ya? Bisa Bikin slim. pas gitu, bisa bikin slim dan juga modelnya tuh kayak bisa pas itu jatuhnya. Ya. Nah, kalau ini sendiri, ini kain apa nih, Bu? Jadi kalau ini kita main tetap batik ya. Ini batik dari Pekalongan. Kita kerjasama dengan salah satu perajin. Ini konsepnya 3 negeri. Jadi ada tiga konsep misalnya gini ya. 1, 2, 3 nih. Konsep warnanya sih color moodnya memang pastel series. Jadi paduan ke lilac, ke kuningnya, ke warna hijaunya itu harus menyatu. Jadi ini batik cap. Batik cap, jadi ini bukan batik tulis ya? Enggak, cap juga salah satu bagian dari handmade juga. Handmade Kan juga, tetap pakai benar. alat juga, Iya, pakai betul. alat. Lalu nanti ada konsepnya adalah di kuas, gitu. Di apa? Di kuas? Pakai kuas. Nih. Jadi supaya ada nyatu seperti ini juga harus ada kuas, konsep kuasnya juga. Oh gitu. Nah nih Bu, kalau misalkan fashionista yang dari luar pulau, yang nggak di Jakarta, atau mungkin yang di Jakarta tapi susah nih mungkin mau kesini, mau belinya lewat mana nih sosial medianya? Rini House semua platform ada, jadi kita punya media sosial dari IG, dari Facebook, bahkan kita lahir dari Facebook sejak tahun 2009, lalu ada IG, kita juga ada di TikTok secara platform media sosial. Kita juga punya website www.rinihouse.com, juga ada di marketplace, jadi semuanya ada. Kalau di IG nanti tinggal di bio-nya ada lengkap, tinggal diklik, udah nyambung ke semua admin kami. Berarti IG-nya RRYNI_house. RRYNI_house fashionista. Jadi buat yang di luar pulau itu nggak usah alasan, bisa beli online ya. Bener banget. Kalau misalkan bingung soal size, bisa langsung konsultasi aja kali ya lewat WhatsApp gitu Bisa, ya. bisa banget. WA admin kami selalu ready sampai dari jam 10 sampai jam 8 malam. Jadi selalu siap melayani ibu-ibu yang ingin pesan dari jarak jauh, bahkan dari luar negeri. Wow. Oke fashionista, hari ini kita udah belajar banyak banget dari Ibu Nining. Rasanya udah cukup ya, Ibu Niningnya harus kerja nih. Ada banyak pelanggan di luar soalnya. Sampai bertemu di Mix and Match episode berikutnya. Akhir kata, saya Natasha Liotania. Saya Nining Ari. Selamat Hari Kartini, maju terus perempuan Indonesia. Bye fashionista.